Nabda kita. Nabda bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Hayakumullah barakallahu. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jazakallahu khair. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa la taj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahruma. Allahumma amin. Bismillah. Kita lanjutkan mudzakarah dan mudarasah kita pada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah mubarakah insyaallah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah menyelesaikan qismut tauhid dari kitab ini sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya kan. Kitab Risalah Al-Jami'ah ini ada 3 bagian. Pertama adalah qismut tauhid, kemudian yang kedua adalah qismul fiqh, kemudian yang ketiga qismut tazkiyah. Dan pada pertemuan pertama kemarin kita sudah menyelesaikan qismut tauhid dan sudah mulai masuk ke qismul fiqh. Sudah sampai di bab furudil wudu'. Jayyid. Dan sekarang atau pertemuan saat ini kita akan membahas dari bab ghuslul janabah dan seterusnya insyaallah ma tayassara minal waqti biidznillah taala. Baik, kita langsung, ya kan, langsung masuk ke pembahasan supaya tidak berlama-lama dan supaya segera bisa selesai insyaallah. Tayyib, bismillah. Qala al-musannif As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad ibn Zain ibn Alawi Al-Habsyi Al-Mutawaffa sanata 1144 min al-Hijrah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi wa masyayikhihi wa ilmina wa masyayikhina waliman dawil huquqi alaina ya arhamar rahimin. Bismillah. Qala ghuslul janabah. Pasal dan pembahasan tentang mandi junub. Ghuslul janabah adalah mandi junub. Mandi junub. Qala wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin bi naumin aw ghairihi lazimahu ghaslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Pasal tentang mandi junub. Di dalam kalimat ghuslu ada juga yang mengatakan ghaslu. Tapi kalau bedanya adalah ketika ghuslu itu maksudnya adalah perbuatan, fi'ilnya. Akan tapi ketika ghuslu itu adalah alat yang digunakan atau air yang digunakan untuk mandi. Tapi kalau menggunakan dhammah, ghuslu itu adalah fi'lunya, perbuatan mandinya itu. Ghuslu al-janabah. Kemudian wa in kana alaihi janabatun, dan apabila seseorang itu dalam keadaan junub min mujama'atin. Salah satu sebab dari junub adalah mujama'atin. Mujama'ah itu adalah jima' yang dilakukan antara
seorang suami dan istri. Au khuruji maniyin, atau disebabkan karena keluarnya air mani. Tamam. Binaumin au ghairihi, disebabkan karena tidur. Tidur artinya karena mimpi atau karena selainnya. Atau karena selainnya. Karena di keluarnya air mani selain karena mimpi, juga apapun yang menyebabkan keluarnya, entah itu karena pikiran atau perbuatan, selama itu membuat keluarnya air mani, berarti dia dalam keadaan junub. Yang mana ketika orang dalam keadaan junub maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Dan pembagian dalam sebab-sebab orang itu junub, ada sebab yang itu dialami oleh laki-laki dan juga perempuan, seperti keluarnya mani. Sebagaimana seorang laki-laki keluar mani, perempuan pun juga keluar air mani. Kemudian yang kedua adalah al-jima. Ketika seorang suami dan istri sedang berjima, setelah berjima, maka kedua-duanya dalam keadaan junub. Kedua-duanya dalam keadaan junub. Bahkan kalaupun ketika jimaknya itu tidak keluar mani, cukup adanya jima itu sudah membuat keduanya dalam keadaan junub. Dan dalam fikih disebut jima yang sah itu adalah ketika kemaluan laki-laki masuk kepada kemaluan perempuan dengan sekadar, namanya dalam fikih adalah al-hasyafah. Al-hasyafah itu kalau bahasa hasyafah itu ra'sul zakar, ya kan, ra'sul zakar itu adalah hasyafah. Nah, mujarrad masuknya al-hasyafah ke dalam faraj itu sudah disebut jima meskipun tidak sampai keluar mani. Tamam kita. Kemudian yang ketiga adalah al-maut, ya kan? Al-maut. Al-maut itu kematian. Jadi salah satu sebab wajibnya mandi junub juga adalah mati. Nah, tiga ini itu dilalui oleh perempuan dan juga laki-laki. Kemudian ada juga sebab-sebab yang khusus bagi perempuan adalah al-haid, kemudian an-nifas dan al-wiladah. Al-wiladah yaitu melahirkan. Jadi setelah perempuan itu melahirkan, itu dia memiliki kewajiban untuk mandi besar, mandi junub setelah itu. Dan tidak perlu menunggu sampai habis atau terputus darah nifasnya, enggak. Nanti setelah terputus darah nifas itu lain lagi. Jadi itu adalah 6 sebab orang diwajibkan untuk mandi junub. Diwajibkan untuk mandi junub. Dan kewajiban mandi junub ini itu ketika dia hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang memang disyaratkan toharah, disyaratkan bersuci. Artinya tidak langsung begitulah. Tidak langsung setelah dia junub, dia langsung saat itu juga dia harus mandi, enggak juga. Tapi kewajiban ini itu ketika dia hendak melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan bersuci, seperti mau sholat, seperti mau baca Quran, megang Quran. Nah, itu karena disyaratkan toharah, disyaratkan suci, maka ketika dalam keadaan junub wajib dia untuk mandi terlebih dahulu. Nah, tamam kita. Kemudian furudnya atau rukunnya dalam mandi besar, karena dalam mandi besar ini ada 2 kaifiyah, ada 2 cara. Yang pertama adalah cara yang umum, yang kedua adalah cara yang rinci, yang khusus. Yang cara yang umum itu yang penting 2 rukunnya, 2 syaratnya itu terpenuhi. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat mandi besar, niat mandi junub. Yang kedua, rukun yang kedua adalah
ta'mimul badani bil ma, yaitu badannya diguyur semua dengan air. Bahkan hingga kalau misalnya orangnya gemuk, lipatan-lipatannya harus kena air. Ya kan? Kalau kemudian ada rambut-rambutnya, seluruh rambut yang ada di badannya harus kena air, semuanya, tidak boleh ada yang kering. Ya kan? Ini adalah kaifiah yang pertama. Ya kan? Selama sudah niat dan badan semuanya kena air, sudah cukup. Bahkan kalau misalnya nyemplung gitu ya di kolam kah atau apa itu, dia niat junub pure sah, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaifiah yang kedua lah kaifiah yang runtut sebagaimana dalam hadis Aisyah yang mana cuci tangan terlebih dahulu, ya kan? Dibasuh kemaluannya dulu 3 kali, kemudian rambutnya disela-sela terlebih dahulu, ya kan? Kemudian berwudu. Setelah berwudu baru disiram 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru 3 kali tengah, ya kan? Itu adalah cara yang sunnah, yang disunnahkan. Tapi cara yang pertama tadi juga sah. Yang penting adalah niat, dan niatnya harus, ya kan? Kalaupun misalnya nih orang punya kewajiban mandi junub, ya kan? Dan juga biasanya mau laki-laki biasanya kalau mau sholat Jumat dia mandi Jumat, ya kan? Mandi junub ini adalah wajib hukumnya dan niatnya juga harus. Sedangkan mandi Jumat ini hukumnya adalah sunnah. Maka ketika seorang ini yang dia memiliki junub juga, ya kan? Ketika dia mandi Jumat, saat dia mandi dia lupa belum berniat, maka belum hilang junubnya, ya kan? Belum hilang junubnya. Meskipun padahal kaifiah mandinya sama. Mandi Jumat itu thariqahnya, caranya sama dengan mandi junub. Tapi kalau misalnya dia tidak berniat dari awal, ketika pertama kali dia menyiramkan badannya itu dengan air, tidak niat mandi junub terlebih dahulu, ya kan? Meskipun kaifiahnya sama, maka junubnya tidak hilang. Maka ketika dia ingat setelah selesai mandi, dia ulang lagi mandi. Diawali dengan niat. Sehingga niat muhim jiddan. Tamam kita? Itu adalah tentang pembahasan mandi. Selanjutnya bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Pembatal wudu. Al wudu itu adalah mustaq minal wadha'ah, maknanya adalah an-nadhafah. Dan nawaqid artinya adalah pembatal, yang mana kalau ada hal-hal yang disebutkan ini, maka wudunya hilang. Wudunya hilang artinya dia harus mengulang lagi wudunya. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala ma kana. Wa yanqudul wudu'a, dan wudu batal ketika ada al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari ahadis sabilaini, salah satu 2 jalur. As-sabilain itu adalah manfadul qubul wad dubur, yaitu tempat keluarnya kotoran, ya kan? Al-qubul, ya kan? Kemaluan, atau yang ad-dubur adalah ya, tempat keluar kotoran itulah, ya kan? Al-qubul wad dubur. Tamam. Nah, al-khariju min ahadis sabilain, al-kharij ini yang keluar ini, mau yang keluar tuh biasa seperti biasanya, atau yang keluar tuh agak asing, agak unik gitu ya, itu tetap membatalkan wudu. Kalau biasanya yang keluar kan ya air, kemudian kalau apa ya kan padat gitu misalnya. Kalau misalnya yang keluar tuh nggak seperti biasanya, keluarnya batu misalnya. Keluarnya batu misalnya, ya kan? Atau keluarnya cacing, ya kan? Itu tetap membatalkan wudu, ya kan? Tetap membatalkan wudu. Tamam kita. Jadi apapun yang keluar dari 2 jalur ini itu membatalkan wudu. Al-qubuli awid duburi ala makana. Jayid.
Kemudian wayan kudul selanjutnya, wayan kudul wudu'a zawalul akli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Selanjutnya adalah wayan kudul wudu'a, dan wudu menjadi batal zawalul akli, karena zawalul akli, zawal itu zahab, hilangnya akal, binaumin karena tidur, au ghairihi atau selain tidur, seperti ketika dia pingsan, seperti ketika dia koma. Selama akal itu dalam keadaan hilang, atau juga nih ketika dia mabuk, maka itu membatalkan wudu. Au ghairihi illa, kecuali nauma mumakkinin, kecuali posisi tidur, salah satu posisi tidur nih, mumakkinin maq'adatahu minal ardi, yang mana posisi tidurnya itu dia dalam keadaan duduk, yang mana ketika dalam keadaan duduk itu posisi duburnya itu nempel di tempat duduk ya, entah di kursi kah atau di lantai, sehingga itu dapat menghalangi untuk dubur itu mengeluarkan angin dan lain-lain. Sehingga posisi tidur yang seperti ini itu tidak membatalkan wudu. Dan ini disyaratkan kalau misalnya dia tidur dalam keadaan duduk tersebut, kemudian dia bangun juga masih dalam keadaan duduk juga. Tapi kalau bangunnya dah lain bentuk dia, udah terbaring misalnya, batal. Tamam? Atau misalnya dan dalam keadaan tidurnya dia masih bisa mendengar suara di sekitarnya, meskipun tidak paham. Misalnya dia ngobrol di sampingnya, itu harus. Tapi kalau sudah sampai mimpi, kalau udah mimpi berarti dia tidur udah pulas. Mau dia tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk. Tapi kalau udah mimpi, tetap membatalkan wudu. Karena kalau udah mimpi udah zawalul akli, udah hilang akal dia. Tapi karena posisi tidur yang tadi itu dikarenakan dia masih bisa mendengar suara, meskipun dia tidak paham. Kemudian posisinya adalah duduk, yang mana pantat dan ininya itu nempel, yang itu dapat menghalangi untuk terbuka jalur itu untuk mengeluarkan angin misalnya. Atau juga terakhir itu kalau misalnya nanti ketika dia bangun ada yang ngabari tadi pas antum tidur ngentut misalnya, berarti batal. Meskipun tidur dalam keadaan duduk, kemudian masih mendengar suara-suara dan bangun juga dalam keadaan duduk. Tapi permasalahannya ada yang ngabarin kalau misalnya pas ketika dia tidur itu dalam mengeluarkan angin atau kentut, itu maka tetap batal. Itu saja. Kemudian wayan kudul wudu'a masukubuli au duburi adamin minhu au min ghairihi bibatnil kafi wa butunil asabi kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau mayitan. Yang selanjutnya wayan kudul wudu'a, dan wudu itu menjadi batal. Masu itu adalah mengusap, menyentuh ya. Kubulin, kubul adalah makhraj kubul tempat keluar kotoran yang depan tuh, atau kemaluan lah. Kubulin au duburin atau dubur. Jadi menyentuh. Ini ada batasan-batasan di mana yang itu menjadikan sebab batal dan mana yang enggak. Untuk kubul kubul atau kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki, itu yang membatalkan adalah apa namanya? Zakarnya. Zakarnya itu dari ujung sampai sampai mentok lah itu Itu ketika tersentuh batal wudunya.
kecuali kalau yang bawahnya itu, kalau bahasa Arabnya adalah al-khosiyatain, ya kan? Yang bawahnya itu, atau juga sekitarnya, ya kan? Sekitarnya ya kan? Itu tidak membatalkan wudu, atau halamannya lah itu tidak membatalkan wudu. Jamil, hakadha. Jadi yang membatalkan wudu cuma zakarnya aja. Kemudian kalau perempuan adalah yang membatalkan wudu itu tempat bertemunya dua sisi, ya kan? Itu membatalkan wudu ketika disentuh, ya kan? Selain itu, ya kan? Selain itu, ya kan? Itu tidak membatalkan wudu. Kemudian belum sampai di situ ya. Ini adalah adami. Jadi kemaluan atau tempat keluarnya kotoran adami. Ya kan? Kalau adami berarti manusia, ya kan? Mengeluarkan dari itu selain adami. Kalau misalnya kemaluan hewan, ya kan? Atau duburnya hewan, ya kan? Atau yang lain selain dia manusia, ya kan? Maka itu tidak membatalkan wudu. Minhu, ya kan? Minhu miliknya dia, au min ghairihi, atau menyentuh miliknya orang lain, ya kan? Itu juga membatalkan wudu, ya kan? Kemudian bibatanil kaf. Nah, bibatanil kaf ini, batan itu adalah perut ya, al kaf adalah telapak. Batanul kaf itu disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah itu ketika misalnya tangan nih itu digabungkan begini, oke? Ya kan? Kalau jempol ya digabungkan begini ya. Nah, batanul kaf itu adalah yang tidak terlihat, ya kan? Yang tidak terlihat nih. Jadi di permukaan ini namanya, oh ini ya, al-kaf di sini nih. Ini adalah al-kaf, batanul kaf, yaitu perutnya telapak. Kalau ini adalah butunul asabi ini, perutnya jari-jari. Yang jelas al-batan itu adalah ketika misalnya ditempelkan begini dua tangan nih, itu tidak terlihat. Jadi yang tidak terlihat nih. Adapun yang di samping, ya kan? Ini atau yang di atas, dhahrul kaf atau dhahrul asabi. Ini ketika menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan tadi, yang ya kan, menyentuh tadi itu adalah yang ini aja. Batunul kaf atau butunil asabi ini. Tajib kita, ya kan? Itu namanya bibatunil kaf. Wa butunil asabi hakadha. Kabiran kana aw saghiran. Ya, mau dia anak kecil, mau sudah dewasa atau anak kecil. Ya, mau dia sudah dewasa atau anak kecil. Walau waladahu, bahkan kalaupun itu anaknya, kalaupun itu anaknya, walau mayitan, bahkan kalaupun mayit, yang disentuhnya itu membatalkan wudu. Tayyib kita, jayid, insyaallah mafhum. Kemudian selanjutnya, wayan kudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa dhufuran aw sya'ran aw sinnan fala yanqudul wudu'a. Selanjutnya, wa yanqudul wudu'a, dan wudu menjadi batal. Iltiqa'u basyaratai, bertemunya basyarah adalah kulit. Dua kulit, laki-laki dan kulitnya perempuan. Ya kan? Beda jenis ya, berarti antara laki-laki dan perempuan. Kulit, ingat, kulit. Ya kan? Kabira ini, ya kan? Kabira ini bukan berarti sudah balik, tidak harus. Kabira ini itu disebutkan para ulama itu adalah selama dia mayablughu hadda syahwah, ya. Selama dia sudah mencapai, ya kan? Mencapai umur atau postur badan yang mana orang tuh kalau ngelihat itu tertarik. Kalau misalnya perempuan ya, laki-laki ketika melihat dia itu sudah tertarik meskipun dia belum balik. Begitu juga laki-laki, itu sudah disebut kabiro ini. Artinya kalimat kabiro ini itu tidak dikaitkan dengan balik. Yang mana syarat balik adalah ketika dia sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Tapi kalau kabiro ini yang menjadi pembatal wudu ini adalah selama laki-laki atau perempuan itu sampai usia atau postur badan yang sudah menarik lawan jenisnya, begitu. Tamam. Kabiro ini, ajnabiyah ini berarti
bukan muhrimnya, ya, bukan mahramnya. Bila hailin, dan tanpa hail, tanpa ini pembatas ya, tanpa hail. Kalau ada hailnya tidak membatalkan wudu, ya kan? Sama yang bersentuhan ada bajunya, ya kan? Itu tidak membatalkan wudu. Ya kan? Dan di sini ajnabi, ya kan? Yang berarti bukan mahram, maka kita harus tahu yang mahram itu bagi kita ada berapa. Ya kan? Disebutkan bahwasanya bagi seorang laki-laki itu, ya kan, yang mahram baginya ada 18. Ya kan? Ada 18 dengan 3 sebab. Sebab pertama karena nasab, karena keturunan. Sebab kedua karena pernikahan, ya kan? Sebab ketiga karena ar-radha'ah, karena susuan, ya kan? 7 sebab yang pertama itu karena nasab, karena keturunan. 7 lagi yang kedua itu juga karena susuan. Karena sama, mahram disebabkan karena keturunan dan disebabkan karena susuan itu sama. Ada 7. Pertama adalah ibu, ya kan? Kedua adalah anak. Ketiga adalah saudari, oke, saudari. Kemudian yang keempat adalah bibi, ya kan? Bibi dari ayah. Yang kelima adalah bibi dari ibu. Kemudian yang keenam, ya kan, keponakan ya, anaknya saudara perempuan. Yang ketujuh adalah anaknya saudara laki-laki. Anak perempuannya maksudnya, anak perempuannya. Ini 7. Secara sesuan juga sama, ya kan? Karena susuan juga sama 7 ini. Kemudian karena musyawarah, karena pernikahan ada 4, ya kan? 7 tambah 7 14, tambah 4 ini 18 ya. 4 ini adalah pertama ummu zaujah, ibunya istri atau mertua, ya kan? Yang kedua adalah bintu zaujah. Bintu zaujah itu anaknya istri. Kalau misalnya si istri itu sudah membawa anak duluan, anaknya perempuan, ya kan? Atau anak tiri lah, anak tiri. Bintu zaujah. Kemudian zaujatu ab, istrinya ayah, ya kan? Istrinya ayah, ya, ibu tiri, sahih. Kemudian yang keempat adalah istrinya anakmu, gitu. Atau apa namanya itu? Menantu. Nah itu menantu. 4 itu maharim. Selain itu adalah ajnabi, ya, selain itu adalah ajnabi. Tamam. Barakallahu fiik. Bila hailin, ya, tanpa perantara tadi, illa dzufran. Nah, kecuali ini, illa dzufran au sya'ran au sinnan. Kecuali kuku. Kemudian sya'ar, rambut. Yang selanjutnya sinnan, gigi. Kenapa kok 3 ini tidak termasuk? Karena 3 ini bukan kulit. Yang membatalkan adalah yang bersentuhan ketika, ya kan, kulit dengan kulit. Maka ketika yang bersentuhan ini selain dengan kulit, maka tidak batal wudu. Menyentuh kukunya misalnya, atau rambutnya, atau giginya, bagaimana gambarnya, yang penting gitulah, ya kan. Itu tidak membatalkan wudu. Fala yanqudul wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Baik, hakata. Kemudian selanjutnya kita masuk ke as-shalah, ya kan. As-shalah jamil jiddan, masyaallah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah, syurutu sihhatis shalah. Masuk pembahasan salat. Dalam salat ini yang paling penting yang harus kita ketahui adalah syurut, syarat-syarat, kemudian arkan, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Yang mana nanti sunnah ini ada sunnatul ab'ad dan sunnah hayat. Kita lihat apa yang dibahas oleh muallif di dalam kitab ini. Bismillah. Syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Wa yushtaratu li sihhatis salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin.
fa in shalla ma'asyakki lam tasihha salatuhu. Jayyid. Jadi membahas tentang syarat-syarat salat, syarat salat ini maksudnya adalah kalau ta'rif dari syarat, sebagaimana disebutkan dalam kutubul fuqaha, itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wa la adam li dzatihi. Maksudnya adalah sesuatu yang ketika dia ada, ketika dia ada maka itu membuat sesuatu ini tidak ada. Misalnya begini, kalau syarat sholat di sini adalah ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui waktu sholat. Maka ketika tidak adanya pengetahuan tentang sholat ini, tentang waktu sholat ini, maka sholat pun juga tidak ada. Sholat pun juga tidak ada. Tapi ketika adanya syarat ini, itu belum tentu menjadikan sholat itu ada. Kalau kita contohkan di sini, misalnya mengetahui waktu sholat sudah masuk, dengan mengetahui saja, berarti kan syarat sholatnya kan ada. Belum tentu dia melakukan sholat saat itu juga. Tapi ketika dia melakukan sholat tanpa mengetahui sudah masuk waktu sholat atau belum, tidak ada sholatnya, alias sholatnya batal. Itu makna daripada syarat. Nah, syarat yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin, yaitu mengetahui benar-benar bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Biyakinin, dengan yakin mungkin melihat tanda-tanda. Kalau misalnya melihat matahari waktu zuhur berarti bizawalihi, sudah mulai condong. Dia melihat langsung berarti kan yakin. Au ijtihad, atau dengan ijtihad, misalnya dalam keadaan memang dia tidak lagi mendung, tidak bisa melihat, dan juga tidak ada jam, tidak ada yang memberitahu, tidak ada HP yang mengingatkan waktu sholat. Biasanya ada aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi banknya sudah ada, ya kan. Nah, ini tidak ada masalahnya nih, masalahnya tidak ada. Maka dia ijtihad itu berpendapat, ya kan? Berpendapat kira-kira ini insya Allah lah, ya kan. Insya Allah sudah masuk, ya kan? Ijtihad. Au ghalabatidzon, atau dengan ghalabatidzon. Ghalabatidzon ini adalah prasangka kuat, ya kan? Prasangka kuat. Kalau ijtihad itu karena memang ada unsur yang menunjukkan bahwasanya ini sepertinya sudah, ya kan, sudah masuk waktunya. Tapi kalau ghalabatidzon itu cuman prasangka, ya kan? Prasangka kuatnya adalah ini sudah masuk. Maka selama 3 ini, ya kan, itu membuat kita sudah tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk, maka boleh sholat. Kemudian fa in shalla ma'asyakki, dan ketika dia melakukan sholat ma'asyakki, dalam keadaan ragu-ragu apakah sudah masuk sholat atau belum, ya kan, lam tasihha sholatuh, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi orang ketika mau sholat duhur kah, sholat asar, sholat maghrib, isya dan seterusnya, itu harus benar-benar waktu sholat sudah masuk, ya, dengan yakin, ya kan? Dengan yakin. Bahkan kalaupun misalnya ada muadzin, ya kan, muadzin ini harus orang-orang yang terpercaya, yang mana dia itu tahu waktu-waktu sholat. Kalau ternyata sudah azan, sedangkan yang azan ini ternyata bukan orang yang mengetahui waktu sholat, entah bocah lah, mainan misalnya, tidak boleh kemudian kita, ya, melakukan sholat. Tamam kita. Kemudian wa yushtaratu ma'rifatul qiblah. Selanjutnya adalah ma'rifatul qiblah, mengetahui arah kiblat. Dan ini harus, ya kan, harus hukumnya wajib, ya kan, menghadap ke kiblat, ya kan. Dan kiblat ini kalau untuk orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang di sekitar Ka'bah,
maka dia harus menghadap Ainul Ka'bah, ya kan? Yaitu wujud Ka'bahnya. Tapi kalau untuk orang yang di luar, ya kan, di luar itu, maka cukup jihatul kiblah, arah kiblat. Meskipun kalau ditarik misalnya, ya kan, kita sholat di sini nih menghadap ke sana, ditarik sampai, ya kan, sampai Mekah, sampai Ka'bah, itu ternyata agak melenceng, ya kan. Dapat Mekahnya aja, ya kan, sepotong misalnya, ya kan. Itu sudah sah karena arahnya sudah ke arah kiblat. Tapi kalau untuk orang yang di Makkah, ya kan, di Makkah yang memungkinkan dia untuk melihat Ka'bah, maka harus Ainul Ka'bah harus, ya kan. Apalagi saat tawaf itu kan, harus Ainul Ka'bah. Tamam kita. Baik. Ma'rifatul kiblah. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubah. Kemudian selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Jadi harus, ya kan, syarat sholat harus menutup aurat, ya, menutup aurat. Bisatirin, dengan sesuatu yang menutup, tahir, ya kan. Sesuatu ini entah itu baju, entah itu kain, entah itu apa, ya, itu harus tahir, harus suci. Kemudian harus mubah. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya kan? Mubah ini tidak menjadi syarat, ya kan? Akan tapi dia menjadi syarat untuk diterimanya saja, diterimanya sholat, mendapatkan pahala sholat boleh. Mubah itu maksudnya adalah yang menjadi penutup auratnya itu bukan sesuatu yang haram, ya kan? Entah karena bajunya dia nyuri, ya kan? Bajunya dia gosok misalnya, ini sesuatu yang haram, ya kan? Nah, meskipun orang sholat menggunakan baju yang haram, ya kan? Entah itu asal dari gosopan, sesuatu yang syubhah, sesuatu yang curian misalnya, itu sholatnya tetap sah, hanya saja pahalanya tidak dapat. Artinya dia sholatnya sah, ya, ma'al itsm, tapi juga mendapatkan dosa dari gosopnya tadi, ya kan? Jadi begitu. Tapi sholatnya tetap sah, ya kan? Kemudian ini yang menjadikan penutup aurat ini itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah harus menyeluruh dalam menutupi auratnya. Kemudian harus memiliki bentuk yang mana bentuk ini itu menghalangi dari terlihatnya warna kulit dalam aurat tersebut. Jadi kadar orang menutup aurat yang sah dalam sholat itu selama warna kulit dari auratnya itu tidak nampak atau tidak terlihat, gitu. bahkan kalaupun jadi tidak disyaratkan sampai bentuk tubuhnya itu tertutup, enggak, yang penting warna kulitnya aja. Makanya bahkan dalam disebutkan juga, bahkan kalaupun misalnya dia enggak pakai selai apapun, ya kan, dia berkubang di lumpur misalnya, ya kan, lumpur sampai, ya kan, kemudian dia, ya kan, sholat dalam keadaan itu, ya kan, selama lumpurnya itu tidak, ya kan, dapat menghalangi, ya kan, menjadi satar dari warna kulitnya, meskipun bentuk tubuhnya, ya kan, utuh, ya, itu tetap sah, ya kan, kayak gitu, ya. Jadi yang penting adalah tertutupnya adalah warna kulitnya. Nah, itu kemudian juga harus tahir tadi. Kemudian batasan aurat dalam sholat ini juga perlu kita bahas, ya. Untuk laki-laki apa auratnya dalam sholat? Untuk laki-laki dalam sholat auratnya adalah ma baina surati wa rukbah, antara pusar dan juga lutut. Dan antara ini bukan berarti kemudian pusarnya terus terbuka boleh, kemudian lututnya terbuka boleh, enggak. Ma baina ini maksudnya adalah, pusar dan lututnya ini itu juga wajib ditutup, ya kan? Juga wajib ditutup. Itu aurat laki-laki dalam sholat, ya kan?
Kemudian kalau dalam khalwah atau dia dalam keadaan sendiri, maka auratnya adalah as-sau'atani. As-sau'atani yaitu apa? Dua kemaluan ketika dalam keadaan khalwah, dalam keadaan sendiri. Ya, dalam keadaan sendiri. Kemudian auratu al-mar'ah dalam sholat, ya, apa saja. Dalam sholat untuk perempuan itu adalah jami'u badaniha, seluruh badannya, ya kan? bahkan batinu, ya kan? Batinul qadam, ya kan? Bahkan perut dari telapak kaki itu harus tertutup. Maka sebetulnya dalam menutup aurat bagi perempuan ketika sholat, ya, itu batinu kaki, telapak kakinya itu harus tertutup, ya kan? Maka kalau misalnya cuma biasanya kan kalau hanya sekedar rukuh dipanjangkan saja, ya kan? Kemudian ketika dia bersujud kemudian terbuka nampak telapak kakinya, batal sholatnya, ya, batal sholatnya. Maka emang paling aman itu bagi perempuan untuk menutup aurat dalam sholat itu kakinya ya kan? Pakai kaos kaki, pakai kaos kaki lebih aman. Karena batinul qadam, ya kan, itu termasuk aurat dalam sholat bagi perempuan. Kecuali al-wajhu wal kafaini. Jadi tadi kan jami'u badaniha hatta batinul qadam illa al-wajhu wal kafain. Kecuali wajah dan telapak tangan, kafain. Oh, telapak tangan, bukan hanya telapak tangan tapi tangan. Batinul kaf dan juga zahirul kaf, ya kan. Telapak tangan itu atau tangan lah, al-kafain itu tangan, batasnya adalah ini. Dua, ya kan, dua tulang yang ini di sinilah, pergelangan. Nah, ini boleh nampak, ya kan. Karena ada beberapa orang yang batinul kafnya aja yang boleh nampak, sedangkan ini tidak boleh. Tapi yang sahih adalah boleh. Ya, yang sahih adalah boleh. Itu ketika dalam keadaan sholat. Dan nanti kalau misalnya ada timbul fitnah ketika dia membuka wajahnya karena kecantikannya, ya kan, maka dia juga disunahkan juga untuk menutup wajahnya, ya kan, menutup wajahnya meskipun dalam keadaan sholat. Kalau memang adanya timbul fitnah, misalnya di tempat umum, ya kan, artinya masjidnya tempat sholatnya terbuka, ya kan, yang memungkinkan untuk orang itu melihat wajahnya dalam keadaan sholat, maka dalam posisi ini, ya kan, dia disunahkan untuk menutup wajahnya. Nah, jadi begitu. Kemudian aurat perempuan, dan ini itu berlaku juga indari jalil ajanib, berlaku juga ketika di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu sama auratnya seperti dalam sholat bagi perempuan. Kemudian lebih detail lagi, inda nadhari rijalil ajanib, ya kan, dari pandangan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka itu jami'u badaniha, ya kan. Bahkan meskipun wajah dan tangan tadi itu bukan bagian, ya kan, tangan yang ini ya, itu bukan bagian dari aurat, ya kan, bagi perempuan, tapi bagi laki-laki tetap tidak boleh kemudian melihatnya. Tamam, kita artinya melihatnya haram gitu lah. Ya, Anda kemudian seenaknya dia melihatnya. Ya, tetap melihatnya adalah haram. Kemudian kemudian kalau aurat perempuan inda maharimiha, di depan orang-orang yang muhrim dengannya atau dengan perempuan yang sama, perempuan yang baik tentunya, maka auratnya adalah ma bainas surati war rukbah, ya, antara pusar dan lutut, ya, antara pusar dan lutut. Tapi ketika inda nisail kafirat, ketika di depan perempuan kafir, ya, perempuan kafir atau perempuan yang fasik, perempuan yang akhlaknya tidak bagus, perempuan yang mujrim, yang pendosa dia, ya kan, ya kan? Ini
auratnya adalah seperti dia dalam keadaan khidmah, ketika dia bekerja, ketika dia aktivitas, ya kan? Yang mana yang boleh kelihatan saat aktivitas itu kan kepalanya, leher, ya kan? Kemudian tangan, ya kan? Tangan ini sampai apa ya, lengan bagian atas, dan juga kaki sampai di bawahnya lutut. Itu adalah auratnya ketika di depan perempuan kafir atau perempuan yang fasikoh, begitu. Kemudian selanjutnya wayajibu raf'un najasati minats tsaubi wal badani wal makani. Syarat salat selanjutnya adalah wajib raf'un najasah, mengangkat kenajisan dari tsaub, pakaian, kemudian badan, dan juga al-makan, tempat. Jadi pakaian yang dipakai, badannya dan juga tempatnya itu harus dalam keadaan suci. Dan pakaian ini bukan cuma pakaian aja, tapi apa-apa yang dia bawa, yang dimasukkan dalam pakaiannya, entah itu dompet lah, entah itu apalagi lah barang-barang itu juga harus tohir, juga harus suci semua. Juga harus suci semua. Kemudian tempatnya kan, tempat yang disyaratkan suci dalam sholat ini adalah tempat yang dia nempel saat dia sujud. Jadi yang dia nempel saat dia sujud, maka itu harus tohir. Makanya meskipun ada najis di jangkauan sholatnya, tapi tidak di tempat yang itu nempel ketika dia dalam keadaan sujud, itu tidak apa-apa. Ya kan? Misalnya ada kotoran ya kan, di depannya gitu, atau ada bangkai misalnya, bangkai nyamuk, bangkai semut, bangkai apa ya kan. Nah, itu selama ketika dia sujud dia tidak nempel ke situ, tidak apa-apa. Ya kan? Sah. Tapi kalau lokasi najisnya itu ada di tempat yang mana dia nempel saat sujud, ya kan. Ya kan. Sekitar itu, maka membatalkan. Tayyib, kita selanjutnya. Wa yajibu 'alal qadiri ayyusalliyal fardhu qa'iman. Dan syarat selanjutnya adalah wajib ketika bagi orang yang mampu, 'alal qadiri ayyusalliyal fardhu qa'iman, hendaknya salat dalam keadaan berdiri. Ayyusalliyal fardhu qa'iman, salat fardu. Salat fardu dalam keadaan berdiri. Dan ketika alal qadir, kalau untuk orang yang tidak mampu berdiri, maka boleh dia dalam keadaan duduk, ya kan? Kalau misalnya dalam keadaan duduk masih berat, boleh dia dalam keadaan bersandar. Dan kalau misalnya dalam keadaan bersandar dia tidak bisa, boleh dalam keadaan berbaring. Boleh dalam keadaan berbaring, dan berbaringnya harus miring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Atau kalau misalnya itu namanya iddija ya, berbaring yang bisa dia ke samping. Kalau misalnya tidak bisa, dia tidak mau terlentang, harus dari kepalanya tuh agak dinaikkan sedikit, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Kalau memang tidak bisa, ya kan, tidak bisa kepalanya nengok, ya kan, dungkuknya tidak bisa dia. Ya kan, diganjel tidak bisa juga, ya sudah, ya kan, dia baring gini, ya kan. Kemudian dengan isyarat, ya kan, baru dengan isyarat. Artinya bahwasanya begini, sholat itu tidak akan jatuh kewajibannya, ya kan, selama akal itu masih ada, akalnya masih berfungsi, ya kan. Ini mau dia dalam keadaan sesulit apapun sholat atau wajib, nggak bisa dia duduk, bisa duduk, dia baring, kayak gitu, ya kan, kayak gitu. Bahkan kalau misalnya dia pakai isyarat mata nggak bisa, ya kan, isyarat mata nggak bisa, ya kan? Dah entahlah ya, dalam keadaan apa ini, ya kan, tapi dia masih mikir, dia masih otaknya masih berjalan, ya kan? Maka dia tetap, ya kan, wajib sholat dalam keadaan itu yang dia mampu,
Nah, untuk membedakan antara ya kan, antara rukun-rukun yang lain itu dengan niat, ya kan, dengan niat. Ini ana rukuk, Akbar. Ini ana sujud ya kan. Dengan niat, ya kan. Artinya begitu, pokoknya sholat tidak ada ya kan, tidak ada yang menjatuhkan, menggugurkan sholat maafi, ya kan. Yang gugur sholatnya adalah orang gila, orang apa lagi, yang otaknya hilang lah pokoknya. Itu baru dia boleh tidak sholat, ya kan. Tamam. Kemudian dan ini ada tambahan sedikit. Di sini belum menyebutkan al-qiyam itu termasuk dalam syarat, ya, termasuk dalam syarat. Padahal sebetulnya dalam Syafi'iyah al-qiyam atau berdiri bagi orang yang sholat itu adalah bagian dari rukun, bukan syarat. Jadi bagian dari rukun. Makanya ini disebutkan di syarat. Ini nanti tepatnya adalah disebutkan di furudus sholah, atau rukun-rukun sholat. Kemudian selanjutnya furudus sholah, ya, furudus sholah, rukun-rukun sholat. An-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Adalah niat, ya kan. Rukun yang pertama dalam sholat adalah niat. Dan niat sebagaimana kita sebutkan kemarin, pembahasan niat ada 7, ya kan? Dan kita sebutkan baitnya. Ada yang ingat baitnya? Bait tentang niat. Saraf, ingat kau? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Haqiqatun, hakikat niat adalah al-qasdu, dia ingin melakukan sebuah perbuatan tersebut. Kemudian hukumnya adalah wajib. Haqiqatun hukmun, tempatnya kapan dia berniat? Dia berniat adalah di setiap pertama kali dalam perbuatan ibadah. Kalau wudhu, perbuatan yang pertama kali dilakukan adalah membasuh muka, di saat itu adalah waktu untuk berniat wudhu. Kemudian kalau sholat, seperti dalam pembahasan ini, pertama kali perbuatan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka waktunya niat itu adalah saat dengan takbiratul ihram, dengan saat takbiratul ihram. Kemudian nanti disebutkan niat-niat nih. Ini ketika niat untuk sholat fardu. Nah, ini penting juga nih. Ketika sholat fardu, yang disebutkan dalam niat adalah yang pertama qasdul fi'li. Qasdul fi'li. Yang kedua adalah ta'yinuha. Kemudian yang ketiga adalah niyatul fardiyah. Qasdul fi'li maksudnya adalah dengan kalimat usolli, saya ini mau sholat. Oke, usolli. Qasdul fi'li adalah usolli. Kemudian ta'yinuha, sholatnya sholat apa? Duhur kah? Isya atau apa ya? Itu disebutkan. Dan juga harus ada kalimat fardunya, bahwasanya ini adalah wajib. Nah, makanya kalau disingkat itu adalah usolli, misalnya sholat duhur, usolli fardhu duhri, itu sudah cukup. Ya, meskipun nanti ada yang ini kadar wajibnya, kadar sahnya. Meskipun ada yang boleh melebihkan, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin, dengan makmuman atau imaman. Bahkan nanti boleh menyebutkan siapa imamnya kalau dia jadi makmum. Ya kan, itu. Tapi kalau misalnya qadarullah ketika dia menyebutkan imamnya ternyata bukan orangnya, ya kan. Ini gimana nih? Ya kan? Ini dikatakan tetap sah. Ya kan? Yang penting 3 tadi itu terpenuhi. Usolli fardhu adzuhri gitu. Misalnya kalau duhur. Ya kan? Ini kalau sholatnya fardu. Kemudian kalau sholatnya nafilah nih misalnya. Sholat nafilah. Kalau sholat nafilah, yang penting disebutkan qasdul fi'li sama ditakyin aja. Misalnya nafilahnya apa? Ya, nafilahnya apa? Rawatib. Bahkan kalau rawatib itu harus ada ba'diyah sama
sama qobliyahnya. Karena ta'yin ini adalah merincikan. Ini sholat ini adalah ba'diyah atau karena sholat ba'diyah sama qobliyah sama 2 rakaat. Makanya untuk merincikan apa yang Anda lakukan ini apakah ba'diyah atau qobliyah dengan cara disebutkan. Makanya usolli rak'atai ba'diyata zuhri misalnya. Ya. Jadi tidak cukup disebutkan dengan usolli nafilah rak'atai nafilatiz zuhri, tidak cukup. Nafilatul zuhri. Masa nafilatul zuhri ini ada qobliyah ada ba'diyah, yang mana yang kau maksud? Harus disebutkan ba'diyah atau qobliyahnya. Itu kalau dalam salat nafilah. Dan nanti ada salat nafilah mutlak ya kan. Salat nafilah mutlak ya pokoknya pengen salat aja. Kalau pengen salat aja enggak dikaitkan ini salat apalah ya kan. Salat mutlak aja dia lagi gabut pengen salat gitu ya kan. Kan ada orang-orang soleh masoleh kan, wah gabutnya sholat ya kan, Nah, ini makanya dia pengen sholat aja kan, sholat sunnah apa pokoknya kan ada, nah, sholat mutlak, kapanpun dia, ya kan, dalam keadaan apapun sholat boleh, ya, namanya sholat mutlak. Nah kalau kayak gini niatnya udah usolli bismillah, Allahu Akbar, nah, gitu, nggak perlu ditakyin, ya kan, ya, sholat mutlak apa. Jadi kemudian selanjutnya. An-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyah. Nah, takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Dan yang wajib dalam takbiratul ihram adalah kalimat Allahu Akbar, wajib itu. Ya. Meskipun mengangkat tangannya, ya kan? Mengangkat tangannya ini itu sunnah, ya kan? Mengangkat tangannya sunnah. Kalau dalam Syafi'iyah mengangkat tangannya telapak tangan ini tidak boleh afdolnya itu tidak direkatkan begini, enggak, biasa begini, biasa begini, diangkat begini terus. Tingginya adalah yang paling afdol itu seperti sejajar dengan ini apa nih ya, telinga ini loh, daun telinga, bawahnya ini loh kan, ini kan sejajar, jempolnya gini, ini. Itu yang pertama. Yang kedua boleh juga sebegini, pundak. Dan posisi tangannya, telapak tangannya menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, tidak sahih. Ya kan? Harus begini. Allahu Akbar gitu. Ya kan? Sambil dia mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Saat itulah dia mengucapkan niat. Ya kan? Jadi sambil usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar gitu. Ya kan? Tamam kita? Jayyid. Wa takbiratul ihrami ma'an niyah, ya kan, ma'an niyah. Selanjutnya wa qiraatul fatihati bil basmalahti. Selanjutnya adalah qiraatul fatihah, membaca al-fatihah bil basmalah, ya, bil basmalah wa tasdidatil asyrah wa ikhrajid dhad min dha wa laysa fil fatihati dha'un. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. Dalam satu rakaat tidak ada Al-Fatihahnya, rakaat itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap rakaatnya. Karena Al-Fatihah ini adalah rukun daripada sholat. Dan membaca Al-Fatihah itu harus seluruh ayatnya terbaca. Seluruh ayat-ayatnya terbaca termasuk basmalah. Basmalah dalam madhab Syafi'iyah itu bagian dari surat Al-Fatihah yang harus dibaca. Tidak dibaca, tidak sah sholatnya. Ya, mau dia baca jahar atau sir, ya, ala khilaf, yang penting bismillahnya tidak ditinggalkan. Muttafaq. Tamam. Gitu. Dan juga kalau dalam surah-surah yang lain itu afdolnya juga dibaca. Ya, misalnya ketika membaca surat-surat yang sunnah setelah Al-Fatihah itu, yang mana suratnya dari awal surat, maka juga disunnahkan membaca basmalah, dijaharkan dalam mazhab Syafi'iyah. Begitu. Tamam. Kemudian dalam baca Al-Fatihah juga itu seluruh tasdid-tasdidnya harus terpenuhi. Wah, ini muhim jiddan. Ya, tasdid disebutkan bahwa tasdid ada 14, arba'asar. Bismillah fauqal lam. Jadi harus bismillah. Harus dijelaskan tasdidnya. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya juga harus dijelaskan tasdidnya. Ya. Itu. Seluruh ada 14 tasdid.
dalam Al-Fatihah semuanya harus terpenuhi semua. Ya kan? Kemudian juga seluruh huruf-hurufnya juga terpenuhi. Ya kan? Bahkan belum mengatakan apa? Wa ikhrajud dhadi minadh dha. Ya kan? Jadi bahkan mengucapkan makhraj-makhrajnya huruf dalam Al-Fatihah itu juga harus fasih. Juga harus jadi makanya pentingnya tahsin itu begini kan. Ya, karena memang ini menjadi syarat sah ya. Menjadi syarat sah salat. Orang kalau Al-Fatihahnya berantakan ya kan. Enggak diperhatikan tasdidnya, ya kan? Enggak diperhatikan tahsinnya. Hati-hati, dia khawatirkan itu menjadi sebab tidak diterimanya salat. Misalnya dia salat selama udah 20 tahun, gimana dia dalam keadaan Al-Fatihah yang begitu ya kan? Kan khawatir jidan. Makanya mempelajari memang menghafal Quran seluruhnya itu tidak wajib, tapi membaca Quran dengan benar itu punya wajib bagi setiap muslim. Terutama adalah dalam Al-Fatihah. Ya kan? Terutama dalam Al-Fatihah. Gitu ya. Walaysa fil Fatihati dho'an. Bahkan mengeluarkan ya kan, huruf dha dengan makhraj dha saja ya kan? Itu tidak boleh. Jadi benar-benar dha wala dha ya maghdu. Apa namanya maghdu wala dha. Ya. Tamam. Jadi itulah kurang lebih dalam Al-Fatihah. Ya kan? Dan nanti juga ada sebetulnya ada syarat-syarat lagi dalam Al-Fatihah itu, di mana tidak boleh terputus, ya kan? Enggak boleh dijeda misalnya. Dia alhamdulillah rabbil alamin berhenti. Ya kan? Dulu kan. Apa dulu ya kan? Lama sekali dia berhenti baru Ar-Rahman. Batal ini Al-Fatihah yang ulang. Harus disambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Ya, al-muwalat namanya, al-muwalat. Ya kan? Gitu. Kemudian selanjutnya summa ar-ruku', summa ar-ruku' wa yajibu ayyan haniya, summa ar-ruku' wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna 'adhahu. Kemudian rukun selanjutnya adalah ruku'. Hal yang wajib dalam ruku' itu adalah kata beliau ayyan haniya, hendaknya dia menunduk bihaitsu tanalu seperti atau sampai ya kan, rohatahu ini ya, sampai telapak tangannya itu menempel di rukbatayhi, di lututnya. Jadi menunduknya itu sampai kira-kira tangannya itu sudah bisa nempel di lututnya. Tamam. Bahkan kalaupun misalnya, jadi tidak harus ruku itu harus sejajar ya kan, sejajar harus lurus. Bahkan kalau misalnya taruh bola tidak jatuh dia, taruh gelas aman misalnya, nah, itu keafdoliyah tidak apa-apa. Tapi untuk wajibnya yang penting ini ya, yang penting tangan. Jadi kalau ruku yang penting ini aja, tangan ini itu ya kan begini. Meskipun agak misal orang tangannya panjang dia, ya kan, ini gini aja udah tidak apa-apa ya kan. Udah dianggap ruku gitu ya, kan? Dan juga tangan ini, ya kan, tangan ini tidak wajib untuk menempel di sini. Jadi boleh aja misalnya gini. Yang penting menunduknya itu setara ketika tangan itu nempel di sini. Meskipun tangannya nggak nempel di sini kah atau di sini kah misalnya, nah, ya kan? Tidak masalah. Karena nanti kalau ada orang yang tidak punya tangan kayak mana ya kan, nggak sah rukunya. Nah mungkin kan begitu. Itu begitu ya. Itu dalam ruku'. Kemudian wayat ma'innu fihi wujuban, ya kan? Dan harus yatma'in, itminan, tenang, wajib ini hukumnya. Hatta taskuna a'dhahu, sampai benar-benar anggota itu benar-benar posisi ruku'nya udah klek, udah kerasa lah, udah nyaman lah. Ya, gitu. Dan qadru tuma'ninah dalam salat, dalam rukun-rukun ini itu setara dengan basmalah. Astagfirullahaladzim. Dengan subhanallah, astagfirullah, dengan subhanallah. Jadi sekadar durasinya, ya kan, durasi itminan tumakninahnya itu adalah seperti orang mengucapkan subhanallah. Ya kan? Jadi misalnya dia rukuk ini subhanallah, gitu ya, udah cukup ya kan, udah sah rukunya. Tapi kalau terlalu cepat ya kan, set itu ya kan, terlalu cepat ya kan, belum sempat lah kalau misalnya diukur ya kan.
mengucapkan subhanallah belum sempat, makanya itu tumak ninahnya nggak ada, makanya itu tidak sah rukuknya. Kemudian adalah al-i'tidal, summa al-i'tidal. I'tidal adalah ya, beranjak dari rukuk, ya, beranjak dari rukuk, al-i'tidal. Wa yatma'innu fihi wujuban, ya, dan i'tidal ini harus dalam keadaan posisi semula sebagaimana sebelum dia rukuk, dan harus itminan juga, ya, itminan juga, tumak ninah sekadar dengan orang mengucapkan subhanallah, subhanallah. Selanjutnya al-i'tidal, thumma as-sujudu marrataini. As-sujudu marrataini wal julusu baina sajdataini wa itma'innu wujuban fil kulli. Selanjutnya adalah rukun salat, selanjutnya adalah sujud. Sujud ini yang wajib dalam sujud adalah pertama, nempelnya 7 anggota. Nah, 7 anggota, sab'atu a'dhumin dalam hadis, ya kan. Sab'atu a'dhumin ini pertama adalah jabhah. Ya kan? Pertama adalah jabhah, yaitu adalah kening, dahi. Dahi. Nah, kening ini definisinya pokoknya inilah antara samping ini, ya kan. Antara kedua samping ini, ya. Ini adalah dari sini sampai sini disebut jabhah, disebut kening. Jadi misalnya apa namanya, yang nempel nggak harus yang nempel di tengah, ya kan, kening tengah harus, misalnya tengah ada utuhnya misalnya, ya kan, atau ada apanya, kan, dia nempel di samping apa, ya kan, yang penting masih dalam keadaan kening, ya kan, dahinya. Tamam, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, ya kan, telapak, ya kan, telapak tangan, dan telapak tangan ini yang wajib itu adalah meskipun sebagian, jadi nggak harus semuanya, meskipun sebagian aja, ya kan, gini, sebagian jari aja, ya kan, sebagian aja, nggak apa, ya kan, nggak apa, ya, artinya nggak harus semuanya gini, saat gini, ya, yang nempel saat dia sujud. Jika dia sujudnya gini misalnya, nggak apa, sah-sah aja, ya kan. Karena ada yang terlalu keras dia, kan, ini, nggak, ya kan, boleh ini udah sah, bahkan satu jari gini, apa sah ya kan, itu kan. Kemudian 2 lutut, ya kan, rukbate ini, ya kan. Oke, lutut, ya kan. Dia harus nempel. Kemudian jari-jari kaki. Jari-jari kaki. Ya kan. Jari-jari kaki ini harus nempel nih, meskipun sebagian. Meskipun satu jari apa, ya kan. Tapi kalau enggak nempel, misalnya dia sujud diangkat kakinya begini. Wah, ini enggak sah sujudnya. Ya kan. Enggak sah sujudnya. Jadi kalau dia sujud tapi kakinya diangkat lah. Diangkat, sah. Karena harus nempel tuh, bagian dari jari-jarinya tuh harus nempel. Meskipun harus gini banget, ya, nggak harus gini banget, harus semuanya menghadap ke kiblat, nah harus. Yang penting satu jari jempolnya aja misalnya. Meskipun jempol kanan tok ini enggak apa. Yang penting ada nempel, itu sudah sah. Kata as-sujudu marrataini, ya kan, 2 kali, wal julusu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Kemudian wayat ma'innu wujuban, dan dalam melakukannya harus dalam keadaan tumak ninah, wujuban fil kulli. Wa yaf'alu baqiyatir rakaati kadzalik, dan melakukan hal itu baqiyatir rakaat, di seluruh rakaat-rakaat, ya kan. Berdirinya seperti tadi, al-Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, seperti itu melakukannya. Wa tasyahhudul awal wa qu'uduhu. Wa tasyahudul awal wa qu'uduhu, ya, selanjutnya adalah rukun selanjutnya tasyahud awal. Tasyahud awal dan duduknya. Sunnah. Oh ya, ini bagian dari sunnah, ya. Tadi kan dalam sholat kan ada rukun, ada sunnah. Salah satu sunnah dalam sholat, yang mana nanti sunnah dibagi jadi 2, ada sunnatul ab'ad sama sunnatul hayat. Sunnatul ab'ad itu yang mana ketika dia ditinggalkan maka wajib sujud sahwi. Tapi kalau sunnatul hayat, ketika ditinggalkan dia tidak wajib sujud sahwi. Salah satu sunnatul ab'ad, yang mana ketika ditinggalkan wajib sujud sahwi adalah ini, tasyahudul awal wa qu'uduhu. Jadi tasyahud awal dan duduknya itu adalah hukumnya sunnah. Artinya begini, ketika misalnya orang lupa dia tidak tasyahud awal, ya kan, rakaat kedua langsung, ya kan, set naik aja dia, ya kan, lupa kalau dia harus tasyahud, dengan tasyahud awal,
Maka kalau dalam posisi ini dia sudah dalam keadaan berdiri penuh, dia tidak boleh kemudian balik lagi duduk. Dia melanjutkan, ya, melanjutkan sampai akhir. Kenapa? Karena tasyahud awal dan duduk saat tasyahud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sedangkan dalam keadaan berdiri ini itu hukumnya wajib. Ya kan? Salah satu dari rukun berdiri dalam sholat nih. Maka dalam fikihnya, orang kalau dalam keadaan sholat dia berada dalam keadaan melakukan rukun, dia justru malah pindah ke dalam perbuatan sunnah, justru batal sholatnya. Nah, justru batal sholatnya. Dan ini khawatir banget kan. Bahkan makanya para imam tuh harus tahu fikih-fikih seperti ini. Jangan sampai ketika misalnya dia salah, ya kan, meninggalkan tasyahud awal nih, langsung berdiri, udah dalam keadaan berdiri, udah posisi berdiri betulan. Kemudian makmumnya baru mengingatkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Dia harus tetap berdiri. Kalau dia duduk, ya kan, justru malah batal sholatnya, batal terus sholatnya. Ya kan? Makanya dia tetap berdiri, justru yang disuruh, ya kan, suruh berdiri ini adalah makmumnya, ya kan, suruh berdiri. Karena tasyahud awal ini adalah hukum sunnah. Tinggal nanti untuk menutupinya dengan sujud sahwi di akhirnya. Agaklah tasyahudul awal wa qu'udu sunnah wa tasyahudul akhir wal julusu fihi. Sedangkan tasyahud akhir, ya kan, tasyahud akhir dan duduk saat tasyahud akhir itu adalah fardun, adalah rukun yang harus dilakukan. Ya. Fardun. Jadi bedanya itu saja. Dan kemudian untuk posisi saat duduk, ya kan, duduk saat tasyahud awal posisinya adalah iftirash, wadih. Kemudian duduk di tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Dan duduk tawarruk ini itu terhadap setiap tasyahud yang akan diakhiri dengan salam. Jadi misalnya dia kalau misalnya kita ibaratkan dengan tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua, nanti jadi muskilah ketika apa? Ketika sholatnya cuma ada satu tasyahud tok. Ya kan? Kalau misalnya dikatakan duduk iftirash ini hanya saat tasyahud pertama saja, berarti kalau sholat yang cuma 2 rakaat, apakah dia duduknya juga iftirash? Karena ini kan tasyahud yang pertama buat dia, ya, dan juga terakhir. Makanya kaidahnya posisi duduk dalam tahiyat, ya kan, tahiyat tawarruk itu yang duduknya kakinya diselonjorkan lah, kaki yang kirinya itu, ya kan, ini. Nah, tawarruk itulah ala kulli hal, itu letaknya lah di setiap tasyahud yang akan diakhiri dengan salam. Jadi meskipun sholat nafilah 2 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat, duduknya bukan iftirash tasyahudnya, tapi adalah tawarruk. Tamam kita? Jayyid. Oh, baqiya qalil, Allah musta'an. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud wa qabla salam. Dan sholawat setelah tasyahud, sholawat setelah tasyahud atau setelah tahiyat itu kan, tasyahud itu ibarat dari kalimat orang mengucapkan at-tahiyatut thayyibatu was-shalawat, ya kan, lillah, ya kan, assalamu alayka, ya kan. Kalau dalam sebenarnya cukup boleh at-tahiyatu lillah, assalamu alayka boleh. Tapi yang paling afdal dalam mazhab Syafi'i adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, itu yang paling afdal. Ya kan? Kemudian baru assalamu alayka ayuhan nabiyyu, dan seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini ini harus ada abduhu wa rasuluh. Kalau misalnya dia cukup mengucapkan wa anna muhammadan rasuluh saja tidak cukup. Tidak cukup, harus ada abduhu. Ini dalam perkataan Ibnu Hajar harus, ya kan, menyertakan lafaz abduhu, ya kan, gitu. Baru kemudian sholawat, ya kan, sholawat dalam tasyahud yang pertama yang wajib dibaca saat tasyahud pertama itu hanya sampai sholawat saja, ya, sampai sholawat. Dan kadar yang wajib baca sholawat itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad, sudah cukup, ya kan? Itu sudah cukup. Artinya nggak sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, baru kemudian dia berdiri. Tidak harus sampai situ, itu sunnah ya, boleh. Tapi yang wajib cukup Allahumma shalli ala Muhammad, dia boleh langsung berdiri saat tasyahud awal. Kemudian beda cerita ketika sholawat dalam tasyahud yang kedua. Ayo fadhal. Karena kalau sholawat di tasyahud yang kedua ini itu harus sampai akhir, ya kan? Harus sampai akhir, sampai innaka Hamidum Majid. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu ada sighah yang paling sempurna, itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyik an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah sighah sholawat yang paling sempurna dalam mazhab Syafi'iyah. Bahkan Imam Ar-Ramli itu juga menyarankan untuk menambah asyiyadah dalam sholawat. Dalam sholawat ini asyiyadah maksudnya sayyidina itu. Itu boleh, ya kan, dalam mazhab Syafi'iyah, dan itu tidak membatalkan sholat, ya kan, begitu. Karena meletakkan lafaz yang diperintahkan, ya kan, seperti lafdzus siyadah ini itu afdal min tarkihi, lebih utama daripada ditinggalkan. Jadi begitu. Artinya bahwasanya kita ketika mengetahui perkataan-perkataan ulama seperti ini, madhab seperti ini, itu ilmu kita jadi nggak kemudian gampang menyalahkan. Kadang sholawat yang ada sayyidinanya, ya kan, sholawat bid'ah, nggak sah, ya kan, haram tapi nggak juga, ya kan. Ada perkataan ulama yang ini, ada alasan, ada madhab yang membolehkan, gitu. Salah satunya adalah perkataan Imam Ar-Ramli, itu adalah wajhus sholawat. Dan bacaan dari tasyahud sampai sholawat ini itu harus mualah, harus bersambung, tidak boleh terputus nih, ya, tidak boleh terputus dengan apa namanya, entah mikirin apa, misalnya ngelamun, harus tersambung. Kecuali nanti dari setelah sholawat ini sampai salam, nah, itu baru tidak disyaratkan mualah, artinya tidak disyaratkan untuk langsung disambung, enggak. Artinya setelah fil alamin innaka Hamidum Majid, enggak, dia boleh untuk berhenti, ya kan? Boleh untuk berdoa terlebih dahulu, ya kan? Bahkan kalaupun dia berhenti aja, sengaja dia berhenti, ya kan? Ya kan? Entah nunggu apa, ya kan? Biar agak lama, biar kelihatan sholatnya lama misalnya, ya kan? Ya, baru ntar salam. Itu sah, ya kan? Karena tidak disyaratkan mualah di sini. Nah, antara sholawat sampai salam, ya kan? Kemudian assalamualaikum, ya kan? Wassalamu minas shalah, sebentar. Cek, waduh, lahdah, ba'da salam. Wassalamu minas salah, dan salam dalam sholat itu fardun, hukumnya wajib, ya kan? Hukumnya wajib salam dalam sholat nih, salam penutup maksudnya, ya. Wa aqallus salam, dan yang paling sedikit salamnya, ya kan, kadar wajibnya adalah assalamualaikum sampai assalamualaikum, dan ini harus pakai alif lam di depannya, nggak boleh salamun alaikum, nggak sah, harus assalamu alaikum, harus ada ini, ada kumnya, ada kaf khitabnya harus ada, dan juga harus ada mim jamaknya juga harus ada, harus assalamualaikum. Enggak sah kalau assalamu alaihi, ya, enggak sah, ya kan, harus assalamualaikum. Itu kadar wajibnya, cukup sekali aja. Yang kedua itu sunnah, jadi boleh misalnya sholat assalamualaikum. Bahkan iltifatnya itu sunnah aja, ya, dia boleh assalamualaikum, selesai, lari dia, apa? Ya gitu, ya. Adapun yang paling lengkap itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Dalam mazhab Syafi'i, salam dalam sholat, ya kan, sholat fardu, sholat ini selain sholat jenazah
itu paling akmalnya cukup sampai warahmatullah saja. Dalam mazhab Syafi'i ini yang saya sampaikan. Mungkin dalam mazhab yang lain ada qaul juga yang membolehkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Hakada. Kecuali kalau dalam sholat janazah. Nah, kalau dalam sholat janazah salamnya paling afdal sampai wabarakatuh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakada. Dalam sholat jenazah. Ya kan. Tamam. Sudah setengah 10. Tapi mungkin sampai di sini karena tadi disampaikan cukup sampai 21.30 aja sampai 9.30. Ini udah jam 9.30. Jadi kita cukupkan. Sayang sekali, guys. Hadir. Naktafi bihadza. Kita cukupkan ya sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Astaga, masih pertemuannya nama apa? Hadir. Padahal target anak itu hari ini tuh selesai bab sholat lah. Ya kan? Besok biar puasa, zakat, haji, ya kan? Pertemuan keempatnya itu baru bab tazkiyah kita bantai gitu pengennya. Ini baru setengah bab sholat baru kita selesaikan. Khair insyaallah. Ya. Al-muhim makanya insyaallah nanti kalau memang memungkinkan, ya kan? Kalau memang sudah pertemuan terakhir misalnya kayaknya udah nggak bakal khatam, kita baca aja sampai khatam. Kita jelaskan. Ya kan? Kalau memang mau ngejar khatamnya selama 4 liqa, ya kan? Tapi kalau memang mengejar syarahnya kayaknya untuk hanya 4 pertemuan itu sangat-sangat minim sekali hakala khatir. Barakallahu fi syabab. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran la husnul ihtimam. Wa nas'alullaha yuwaffiqana wa yufahhimana ila ilmin nafi' wa yurshidana ila amalin salih. Wa nas'alullaha at-tawfiq, sadat, ats-tsabat, al-istiqamah 'alal khairi. Was-sabr 'alal adha fihi wad-da'watu ilaihi. Allahumma amin. Akhiru da'wana wa naqtafi bi du'aika fatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.